Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, Profesor Dr. Insinyur Triwijaya, Magister Engineering, Bapak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo, SSI, MSI, PhD, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen pembimbing, Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita, Magister Engineering, Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Manajemen Sains IPU. Eh, Perkenalkan Pak, di sini nama saya Nugrohadi Siswanto Soekarno. Untuk profil nanti saya akan jelaskan Pak. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya yang berjudul Analisis TRL dan TAM2 Main Image Recognition PTXYZ. Nah, berikut untuk profil saya, Pak. Saya lahir di Yogyakarta 11 Oktober 90. Untuk experience saya saat ini saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara, Pak, dari tahun 2015 sampai tahun saat ini, Pak, sampai present, Pak, sebagai Scientific Analytic Expert Team Leader, Pak. Untuk S1 saya di Industrial Engineering UPN Veteran Yogyakarta 2008 sampai 2012. Untuk S2-nya di Project Management SIMT ITS Surabaya, Pak, dari tahun 2023. Kemudian untuk agenda presentasi, Pak, ada pendahuluan kajian pustaka, dasar teori, dan metodologi penelitian, Pak. Untuk pendahuluan, Pak, yang pertama terkait indeks harga batu bara ya, Pak. Ini tahun 2022 sampai tahun 2024, Pak. Jadi sempat tertinggi selama sepanjang sejarah, Pak. Di Juli 2022, Pak, harga batu bara menyentuh $450 per ton. Kemudian setelah krisis energi karena isu geopolitik di Eropa ya Pak, itu jadi turun lagi Pak. Sekarang Pak, energi sudah mulai stabil. Kemudian mulai Juli 2023 sampai di September 2024 kemarin harganya stagnan turun di angka untuk ICI 4 itu di 57 dolar per ton Pak. Kebetulan di perusahaan saya menggunakan ICI 4 dengan harga terendah Pak. Nah, itu akibatnya owner itu melakukan pembatasan produksi Pak. Nah, akhirnya eh, kita harus berbagi produksi Pak dengan kontraktor lain. Bisa dilihat Pak untuk posisi jobset XYZ, posisi PT XYZ, jobset receipt ABC, kita sebenarnya sebagai kontraktor utama Pak. Di sini ada owner Pak sebagai pemegang izin usaha pertambangan dan di situ ada beberapa kontraktor Pak termasuk PT XYZ Pak itu sebagai kontraktor atau pemegang IUJP izin usaha jasa pertambangan Pak. Kemudian di bawahnya ada subkontraktor Pak. Nah, dari hal itu Pak, kita membutuhkan competitive advantage Pak. Jadi yang produksinya yang sudah semakin kecil kita harus memperoleh porsi yang lebih besar Pak. Competitive advantage-nya sendiri sebenarnya bisa dalam banyak hal ya Pak, termasuk dari efisiensi operasional, teknologi, inovasi, keunggulan sumber daya, fleksibilitas, dan lain-lain Pak. Apalagi sekarang adanya Paris Agreement Pak terkait climate change dan isu ESG Pak, itu membuat harga batu bara dan dekarbonisasi sendiri itu membuat harganya entah kapan kita bisa naik lagi Pak. Jadi benar-benar kita harus menjadi pemain yang memang unggul dalam segala bidang dan mempunyai keunggulan kompetitif Pak. Next, kemudian dari bisnis proses pertambangan batu bara sendiri Pak, itu ada dari eksplorasi, pembersihan lahan, pemboran peledakan tanah penutup, kemudian pemindahan dan pengurukan tanah, penambangan coalnya sendiri Pak, crushing, kemudian pengapalan dan shipping Pak. Nah, di sini aktivitas penambangan itu merupakan aktivitas yang berisiko tinggi Pak. Jadi pekerjaannya itu sangat kompleks, rentan terhadap risiko kecelakaan dan masalah keselamatan. Jadi di sini yang saya tekankan sebenarnya untuk keselamatan itu linear dengan profitabilitas perusahaan ya Pak. Karena apabila terjadi kecelakaan itu kita bisa kena dari sisi biaya langsung Pak, dari biaya pengobatan, kompensasi kerusakan peralatan dan lain-lain. Kemudian biaya tidak langsung yang ditimbulkan itu dari stop operasional Pak. Misalnya kita di stop oleh owner maupun dari pemerintah seperti itu. Jadi fixed cost-nya tetap jalan tapi revenue-nya nol dan merugikan dari sisi perusahaan Pak. Kemudian untuk di PT GZ sendiri kita punya 8 tambang terbuka Pak dengan luasan 4.100 hektar Pak. Jarak antara loading point atau front menuju arah pengurukan atau disposal itu 3 sampai 7 kilometer dan kita di deep mine konsep ya Pak. Atau di sini kita udah lebih dari elevasi minus 200 meter di bawah permukaan laut Pak. Kita di sini kita punya 33 unit loader dan 260 unit alat angkut dump truck Pak. Nah, untuk 90% aktiviti di penambangan sendiri Pak itu ada loading, hauling, dumping itu dari front menuju disposal Pak itu membawa muatan ya Pak dan didamping ke disposal seperti itu Pak. Nah,
Untuk ilustrasinya kita punya 12 disposal Pak, dan 4 di antara itu masuk ke kategori high risk gitu. Jadi kategori 4 disposal high risk sendiri itu kaitannya terkait slope stability, slope angle, jenis material, faktor hidrologi, dan lokasinya biasanya yang berada di lowest point Pak. Biasanya materialnya air atau lumpur yang membuat dari slope stability-nya sendiri itu menjadi eh, rentan untuk longsor Pak. Nah, next, kemudian mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, Pak? Nah, harapannya tadi, Pak, dari competitive advantage atau keunggulan kompetitif, kita bisa unggul dari sisi teknologi dan inovasi dengan mengembangkan teknologi MIR, Pak, yang sebelumnya ini PT GZ memutuskan untuk mengembangkan teknologi monitor and control disposal high risk secara mandiri, Pak. Namanya Main Imaging Recognition di Jobset PT ABC, Pak. Jadi, tadi, Pak, harapannya punya keunggulan kompetitif, kita punya porsi yang lebih besar produksinya diberi kepercayaan baik dari pemerintah maupun owner dibandingkan kontraktor lain, Pak. Mengapa itu perlu? Karena dari 18 jobset itu baru jobset ABC saja yang baru mengimplementasikan, Pak. Dan kemudian dari 4 disposal high risk di jobset ABC, MIR ini baru diimplementasikan di satu disposal high risk. Kemudian MIR ini juga masih dalam tahap uji coba dan pengembangan. Kemudian analisa TRL sendiri itu untuk memastikan teknologi MIR itu siap secara teknis dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam operasional tambang, Pak. Kemudian dari sisi TAM 2-nya juga memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diterima dan dapat secara efektif digunakan oleh operator sebagai user maupun manajemen, Pak. Jadi harapannya hal ini juga menambah keunggulan kompetitif, Pak, bila teknologi ini diterapkan. Kemudian dari rumusan masalah, Pak, itu seberapa siap teknologi digunakan untuk menjawab kebutuhan pengguna, seberapa besar tingkat penerimaan teknologi, tingkat penerimaan operator terkait teknologi MIR, kemudian apa yang perlu dilakukan agar MIR itu dapat berjalan lancar. Untuk tujuan penelitian sendiri, harapannya MIR itu dapat diimplementasikan secara massal, Pak. Kemudian mengidentifikasi tingkat penerimaan operator dalam menggunakan sistem MIR, atau di sini dalam hal ini TAM 2, Pak. Kemudian merumuskan rekomendasi perbaikan agar MIR itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri, Pak, rekomendasi penyempurnaan MIN untuk menjawab user need dalam meningkatkan keselamatan pertambangan. Kemudian menjadi media referensi bagi penelitian berikutnya yang akan meneliti terkait TRL dan TAM 2 pada MIR. Kemudian memberikan gambaran pemahaman lebih detail terkait pengembangan MIR dalam bisnis pertambangan batu bara. Kemudian untuk batasan masalah itu berfokus pada kesiapan TRL dan TAM 2 pada teknologi MIR yang dikembangkan di Jobset ABC PT EGZ. Kemudian menggunakan sampel operator pada salah satu dari 4 disposal high risk tambang terbuka yang ada pada Jobset ABC. Kemudian penelitian ini hanya sebatas menganalisis tingkat kesiapan dan penerimaan sistem ya, Pak. Untuk batasannya sendiri kita batasi terkait efeknya terhadap keselamatan itu kita tidak lakukan analisa, Pak. Kemudian untuk dasar teori, Pak, di sini SMKP ya, Pak, atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan itu sebenarnya serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan dalam operasi pertambangan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, Pak. Diatur dalam UU Nomor 4 2009, Pak. Setiap pemegang izin usaha itu wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk penerapan teknologi yang mendukung keselamatan, Pak, terutama resiko terkait area disposal, Pak. Terus kemudian untuk teknologi MIR sendiri, Pak, sistem konfigurasinya seperti ini, Pak. Jadi teknologi MIR ini memberikan batasan di area disposal atau area pengurukan, Pak. Dalam truk itu kan mundur, Pak. Dia masuk ke safe zone, kemudian jangan sampai dia masuk ke danger zone, Pak. Karena di danger zone ini potensi longsor, slope stability, dan potensi bahaya itu cukup tinggi, Pak. Jadi harapannya sistem itu sudah memberikan alert, Pak, ketika unit itu masuk ke safe zone, kemudian ketika masuk ke danger zone, kita juga bisa tahu secara behavior operator mana saja yang dia ibaratnya masih eh, terlalu mundur ya, Pak. Akhirnya perlu ditindak, Pak. Kemudian untuk di sini terkoneksi dengan GPS, kemudian terkoneksi juga dengan kamera untuk melakukan image recognition, memvalidasi data GPS. Si unit sendiri akan memperoleh alat dari sirine, kemudian dari UMPC yang ada di unit. Itu akan terhubung oleh mobile tower dan server dan dapat dimonitor secara real time. Ini perbedaan tanpa MIR dan dengan MIR. Ini tanpa MIR hanya menggunakan bendera berupa dumping limiter, selebihnya hanya menggunakan intuisi dari operator apakah sudah melewati bendera atau belum. Kemudian kalau dengan MIR itu 15 meter pertama itu sudah akan mengeluarkan alarm, kemudian 10 meter pertama itu ada closing alarm, kemudian untuk
setelah mendekati crossing itu akan eh, mengeluarkan alarm stop. Untuk tanpa mir, operator itu ketika memasuki danger zone itu tidak mensadari karena tidak ada alat, hanya dumping limiter. Kalau dengan mir itu akan diberitahu oleh alarm dan alat yang ada di unit. Kemudian tanpa mir itu potensi bahaya itu sulit dikontrol. Dengan mir itu perilaku yang disebabkan oleh perilaku harapannya dapat dikurangi. Kemudian tanpa mir itu produktivitas alat angkut itu terganggu. Kemudian untuk dengan mir itu produktivitas alat angkut itu terjaga karena putaran menjadi lebih optimal. Kemudian dari bisnis model kanvas, Pak, di sini masuk ke dasar teori dan kajian pustaka itu terkait bisnis model kanvas. Di sini kita menggunakan model BMC ini untuk menjadi panduan yang cukup efisien dalam menciptakan value dari teknologi MIR itu sendiri gitu. Jadi harapannya kerangka strategis yang digunakan untuk merancang, menganalisa dan memvisualisasikan model bisnis sendiri itu kita dapat gambarkan melalui bisnis model kanvas ini. Kemudian berikutnya terkait teknologi readiness level gitu. Jadi teknologi readiness level ini digunakan untuk menilai tingkat kesiapan suatu teknologi dari tahap awal penelitian hingga penerapan operasional penuh gitu. Jadi TRL sendiri memiliki 9 tingkatan gitu. Jadi teknologi itu dapat dimengerti sebagai beberapa siap suatu teknologi dapat diterapkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan TOFIQ 2005. Terus kemudian masuk ke teknologi accepted model 2 atau TAM 2. Untuk TAM 2 sendiri itu dari Van Cantes dan Davis ini adalah model konseptualnya itu pengembangan dari TAM yang sebelumnya itu digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu itu di dalam suatu organisasi gitu. Terus kemudian berikutnya terkait structural equation modeling atau SEM. Ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan kompleks antara sejumlah variabel, baik variabel laten maupun yang variabel terukur. Jadi SEM itu menggabungkan analisa regresi dan jalur path analisis dan analisa faktor untuk memodelkan hubungan kausal dan korelasi. Next, kemudian untuk dari penentuan sampel sendiri, untuk penentuan sampel kita menurut Hare et al. 2021 itu menggunakan aturan sederhana seperti 10 time rule. Jadi eh, jumlah sampel itu sama dengan faktor pengalinya itu konstanta 10 dan kalikan M atau jumlah indikator terbesar. Terus kemudian dari metode penelitian kita ada di tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian untuk alur metodologi penelitian mulai dan selesai untuk tahapannya akan dijelaskan selanjutnya. Berikutnya terkait penentuan sampel TRL. Jadi penelitian itu melibatkan responden untuk menguji tingkat kesiapan teknologi itu dari pihak-pihak yang eh, responden seperti yang terlibat dalam pengembangan teknologi MIR. Kemudian untuk di TAM 2 sendiri untuk sampelnya karena kita menggunakan variabel indikatornya ada 32, jumlah sampelnya itu di 320, kita kalikan 2 untuk meningkatkan kehandalan dan mengakomodir data yang outlier itu kita menggunakan sebisa mungkin di 640 sampel. Terus kemudian terkait variabel indikator TRL, eh, berikut adalah nilai rank kriteria dari TRL itu 0 sampai 5 itu tidak terpenuhi sampai 100% terpenuhi. Dari TRL sendiri ada 9 level dan jumlah parameternya ada 74. Terus kemudian untuk metodologi pelaksanaan pengujian TRL ada 4 dari diskusi brainstorming, dokumentasi, terus pengujian teknometer BPPT, kemudian validasi hasil. Untuk pihak-pihak yang terlibat di sini untuk diskusi dan brainstorming itu ada tim HO sebagai manajer pengembangan sistem, tim vendor selaku pakar teknis, tim safety set dan operation set itu selaku pengguna akhir, kemudian operation research expert job set itu selaku tim dispatch yang akan melakukan monitoring and controlling secara real time. Kemudian ini untuk contoh pelaksanaan pengujian TRL di sini contohnya kita melakukan TRL 1 dan TRL 2 ini untuk indikatornya, terus untuk ini untuk TKT 2-nya, kemudian nanti akan dilakukan diskusi dan brainstorming, kemudian pelengkapan eviden dan dokumentasi untuk setiap parameter indikator. Eh, Kemudian akan dilakukan penilaian setiap parameter-parameter tersebut. Terus kemudian masuk ke variabel dan indikator TAM.
Jadi TAM berfokus pada 10 variabel dan 32 indikator. Nah, untuk TAM sendiri ini adalah model konseptual yang sebelumnya sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian dari variabel konseptual atau variabel laten sendiri kita akan terjemahkan menjadi variabel indikator yang terukur. Jadi di sini nanti baru kita tampilkan 4, sisanya ada di lampiran. Dan di sini nanti akan kita jadikan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi kenapa kita terjemahkan menjadi variabel indikator agar dapat terukur dan dapat dianalisa secara empiris. Kemudian untuk penyebaran kuesioner TAM 2 sendiri itu akan dibagikan melalui Google Form dan media telekomunikasi online pada saat induksi karyawan datang cuti selama 1 bulan, harapannya jumlah sampel minimum dapat terpenuhi. Terus kemudian untuk berikutnya dilakukan analisa hasil, kemudian dilakukan penyusunan BMC untuk TRL dan TAM 2. Kemudian di sini untuk BMC sendiri itu menjadi panduan yang cukup efisien untuk menciptakan value dari teknologi MIR seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti penyusunan BMC harapannya dapat menggambarkan model bisnis yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Terus kemudian eh, implikasi manajerial. Untuk implikasi manajerial eh, ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan yang telah diperoleh, tujuannya untuk memberikan kontribusi praktis yang relevan bagi manajemen sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai strategi mendukung peningkatan kerja dan efisiensi. Nah, untuk eh, implikasi manajerial ada beberapa tahapan, itu terkait perilaku penggunaan teknologi, usage behavior-nya, kemudian niat menggunakan teknologi, kemudian dan lain-lain. Terus kemudian untuk selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Terus kemudian berikut adalah jadwal penelitian Pak dari bulan Juli sampai bulan April. Sekian Pak. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun: berlayar jauh ke Pulau Seribu, melihat mentari senja yang indah. Terima kasih Bapak Ibu atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang penuh berkah. Buah mangga manis rasanya, dimakan siang di tepi rawa. Semoga lulus dengan nilai istimewa, doa dan harapan untuk para dosen tercinta. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.